Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, shalom. Ada sukacita hari ini? Ada sukacita? Yes. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Mari adik-adik yang di rumah dimanapun berada tetap bersukacita untuk memuji Tuhan, untuk bersorak-sorai kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Kakak berdoa. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur kepadamu buat kasih anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau untuk beribadah kepadamu. Biarlah kami tetap dalam hadirat Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan Engkau memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar hanya Engkau saja Tuhan yang memenuhi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan, kita akan sama-sama memuji nama Tuhan dengan pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus mencintai Tuhan Yesus selama-lamanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami tetap mencintai Engkau dalam kehidupan kami. Sementara Tuhan, kami akan bersukacita, bersorak-sorai kepadamu. Biarlah sukacita kami akan berasal dari Tuhan. Mari adik-adik yang
dikasih oleh Tuhan, yang siap bersukacita. Sama-sama kita katakan amin. Oke, kita akan bersukacita, bersorai-sorai kepada Tuhan. Kita sama-sama katakan, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Oke, kita akan bersukacita, kita akan bersorai-sorai kepada Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Haleluya, sama-sama katakan, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Kita mulai dari awal. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita jawab, Yesus itulah satu-satunya. Haleluya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita sambut pujian lebih tingginya lagi, lebih tinggi kasih Tuhan. Haleluya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah ke langit, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah ke langit, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah memuji nama Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa, dan boleh menyenangkan hati-Mu. Sebentar ya Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, urati kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom adik-adik. Bertemu lagi dengan kakak. Nah, udah siap belum dengan firman Tuhan? Udah siap ya? Tadi sudah banyak memuji Tuhan. Nah, sudah sukacita dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Nah, kakak mau tanya, masih ingat enggak ayat hafalannya minggu lalu? Ayo, ingat enggak? Di mana? Ya, di Yohanes pasal 8 ayat 31 ya. Diingat-ingat ya adik-adik ya. Hafal kan? Ya, udah hafal. Sudah ikut semua kok ya adik-adik ya. Di sekolah minggu sudah pintar, sudah mau ikut ibadah setiap sore. Nah, ya sekarang kakak mau cerita. Ya. Nah, adik-adik kan waktu ya yang lalu itu, nah ya, kita mengikuti ibadah Paskah. Apa itu Paskah? Paskah itu yaitu hari apa? Hari Paskah Kak? Oh bukan. Hari Paskah itu hari kenaikan. Oh bukan Kak. Hari apa? Kematian. Oh bukan Kak. Apa? Paskah, ya kita memperingati hari Paskah yaitu hari kebangkitan. Nah, Yesus telah mati dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Ya, bangkit. Nah, kebangkitan itu disebut hari Paskah. Ya, nah sudah kita peringati. Kemudian setelah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus tadi itu, nah Yesus kan sudah bangkit ya kan. Nah pada waktu Yesus itu sudah bangkit, nah ada waktu, masih ada jeda waktu 40 hari. Nah Yesus itu naik ke surga. Ya, Yesus naik ke surga. Loh Kak, memangnya Yesus naik ke surga ya habis bangkit? Iya, setelah bangkit Yesus naik ke surga. Ya. Nah, pada hari yang 40 itu Yesus mengajak siapa? Murid-muridnya. Diajak kemana ya? Diajak jalan-jalan kah? Nah, nanti Anda cerita ya. Nah, pada masa yang 40 hari sebelum Yesus naik ke surga itu, Yesus itu memperlihatkan Yesus sendiri. Nah, bertemu dengan murid-muridnya, menyapa murid-muridnya. Nah, ya, setelah itu, setelah bertemu dengan murid-murid satu persatu, bertemu dengan Thomas, ya kan? Nah, setelah itu juga Yesus sudah saatnya akan mempersiapkan diri untuk naik ke surga. Ya, naik ke surga. Kemudian, nah Yesus waktu mau naik ke surga mengajak murid-muridnya. Kemana kah? Nah, Yesus berjalan dengan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Loh kenapa ya kok ke Bukit Zaitun ya? Kenapa enggak ke ini aja? Ke bukit yang lain, atau Bukit Tengkorak, atau di Taman Getsemani, atau di mana? Tidak. Ya, tapi Yesus mengajak muridnya ke Bukit Zaitun. Sambil bercakap-cakap dengan murid-muridnya, Yesus berkata, ya, bilang dengan murid-muridnya, nanti aku akan tinggalkan kalian. Kaget muridnya. Hah? Di mana? Loh, guru mau pergi kemana? Kok kita ditinggal? Semua pada tanya-tanya ya, loh guru jangan tinggalkan kita butuh dengan guru. Seperti itu ya, murid-muridnya semuanya tidak mau ditinggal oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku meninggalkan kamu, tapi kamu tidak sendirian. Loh, kok nggak sendirian? Bagaimana itu ya? Kok bingung aku ya guru ya, kok tidak sendirian? Nah, Tuhan Yesus berkata lagi, saat aku meninggalkan kalian nanti, aku mau naik ke surga. Nah, aku akan memberikan teman untuk kalian. Oh, ada temannya ya? Iya guru.
Ya, nanti kalian tidak akan sendirian. Nanti ada Roh Kudus yang akan menemani kalian. Roh Kudus itu akan turun ya untuk menemani kalian. Nah, jadi kalian nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena Roh Kudus itu akan membimbing kalian. Kemudian murid-muridnya seperti ini. Oh begitu ya guru ya. Oh iya guru, kami siap. Nah, kemudian dia bilang, nah kalian harus mempersiapkan diri. Karena setelah aku nanti pergi ke surga, kalian harus harus menyampaikan firman Tuhan ke seluruh pelosok, ya kan, di Samaria, di Yudea. Nah, seperti itu. Nanti kalian harus memberitakan Injil untuk mereka yang memerlukan firman Tuhan. Akhirnya murid-muridnya mau. Oh iya guru, aku mau. Nah ya, di situ itu ada ayatnya. Ayatnya itu ada adik-adik. Jadi waktu Yesus akan meninggalkan, murid-muridnya akan naik ke surga. Ada ayatnya bahwa nanti murid-muridnya itu akan menyampaikan firman Tuhan ke seluruh pelosok, ke Yudea, ke Samaria. Nah, di manakah ayatnya itu? Nah, kita baca di Kisah Para Rasul pasal berapa? 1 ayat 8. Ya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 yang berbunyi seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Tuhan Yesus ya di sini menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi ya kakak bacakan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ke ujung bumi itu di semua pelosok di dunia ini untuk memberitakan Injil. Jadi murid-muridnya Tuhan Yesus dapat tugas dari Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan, untuk menyampaikan kepada mereka yang membutuhkan firman Tuhan. Nah, dan kita adik-adik sebagai anak-anak Tuhan juga harus harus siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Mungkin adik-adik bilang gini, loh kak, aku kan masih kecil, aku nggak bisa kalau suruh firman seperti kakak, seperti bapak pendeta, ibu pendeta, aku nggak bisa kak. Nggak pakai seperti itu adik-adik, nggak harus firman Tuhan berbunyi ini ya, enggak. Ya, adik-adik cukup sebagai saksi Tuhan, yaitu dengan menyampaikan, dengan bersaksi. Nah, cukup kita seperti ini ya. Contohnya, ya contoh punya saudara, tapi saudaranya adik-adik ada yang belum kenal Tuhan. Nah, adik-adik bisa cerita tentang Tuhan Yesus. Ya, cerita tentang Yesus, Tuhan Yesus itu baik ya, dan juru selamatku yang baik. Nah, seperti yang kakak ceritakan seperti ini, nah adik-adik bisa cerita ke teman-temannya, ke saudara-saudara semua gitu. Jadi nggak perlu adik-adik harus berfirman, enggak ya. Adik-adik menceritakan atau kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, contohnya aja cerita seperti ini. Aku itu ya kalau sakit, aku kalau doa selalu ya aku bilang gini sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sembuhkan biar aku tidak sakit lagi.
Tuhanku dengar loh doaku dan akhirnya aku sembuh. Nah, kalau adik-adik cerita seperti ini, itu apa? Sudah menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik sudah bersaksi tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Ya, kita sudah banyak mendapatkan pertolongan oleh Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Kita sampaikan, ya. Kalau kita sudah menyampaikan, itu berarti kita sudah apa? Menyampaikan firman Tuhan. Kita sudah bersaksi tentang Tuhan Yesus. Oke. Nah, adik-adik ya, tadi kakak sudah ceritakan ini tentang siapa? Tuhan Yesus yang naik ke surga. Nah, seperti apakah itu? Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Nah, ini waktu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Kemudian diajak murid-muridnya. Kemudian apa? Yesus berpamitan dengan murid-muridnya untuk naik ke surga. Nah, seperti ini. Ini murid-muridnya Tuhan Yesus. Ya, Yesus naik ke surga. Nah, itu ya. Tapi kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan teman kepada anak-anaknya, pada murid-muridnya, yaitu apa? Roh Kudus. Nah, ya. Nah, tadi ayatnya terdapat di mana? Kisah Para Rasul pasal 1 ayat berapa? Ayat 8. Ingat-ingat ya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8. Nah, itu ya adik-adik ya. Nah, Tante untuk menyampaikan firman Tuhan sampai di sini dulu. Tapi Tante ada di sini. Tadi kan Tante bilang, bagaimana ya cara kita mengungkapkan kasih Tuhan? Bagaimana ya caranya? Lah ya, adik-adik kan bisa dengan cara membuat. Nah, ini kakak itu kemarin buat seperti ini adik-adik. Nah, kakak membuat apa ini? Salib. Ya, bentuk salib. Dari kertas ini kakak membuatnya dari kertas buffalo, ya. Nah, ini sudah jadi. Nah, mungkin adik-adik mau tanya, loh, Kak, kayak apa itu ya buatnya? Seperti apa ya, Kak? Nah, seperti apa buatnya? Adik-adik cukup siapkan kertas aja. Ini kertas biasa HVS, karena kalau yang buffalo ini mungkin adik-adik yang kecil-kecil untuk guntingnya itu terlalu berat. Ya, jadi cukup dengan kertas HVS ini aja dulu. Nah, bagaimana caranya, Kak? Nah, kakak akan kasih cara dulu. Nah, seperti ini. Ini kertasnya ya, seperti ini. Kemudian dilipat. Ini ujungnya, ujung dengan ujung ketemu ya adik-adik ya. Bisa bikin sendiri nanti di rumah. Bisa bikin dari kertas biasa dulu, setelah itu baru dari buffalo. Oke, nah ini ujung sama ujung ketemu, kemudian sudah ditaruh, disetrika namanya ya, dilipat. Terus sudah, bagaimana kalau sudah? Nah, sudah ketemu ini kan ya. Nah, sekarang yang sisi yang ini diketemukan dengan ujung yang tengah. Nah, ketemukan dengan ujung yang tengah seperti ini ya. Nah, sudah ketemu kan? Nah, sudah ketemu. Dilipat lagi seperti ini, disetrika. Kemudian ini juga sama, diketemukan dengan garis yang tengah. Nah, seperti ini ya. Oke, diketemukan. Nah, oke, sudah ketemukan. Nah, sudah jadi. Nah, bentuknya seperti ini adik-adik nanti. Seperti huruf M ya. Jangan salah melipat ya adik-adik ya. Jangan salah melipat. Sekali lagi, kalau sudah lipat gini, nanti dilipat keluar lagi. Ketemu seperti ini nanti. Nah, seperti ini adik-adik ya. Nah, sudah. Nah, kakak sudah buat yang jadi. Kalau sudah, kemudian dibuat seperti ini. Nah, tara, ini dibuat. Bagaimana Kak untuk nyari garis-garisnya? Nah, ini
untuk ukuran-ukurannya, nah ini cukup ambil aja 2,5 cm dari atas, dari samping sama 2,5 cm ya adik-adik ya, semuanya sama 2,5 cm 2,5 cm sama semua dari atas ini. Cuma yang ke bawah ini, nah turun ini sampai 7 cm ya, ini sampai 7 cm. Ingat-ingat, yang samping kiri kanan sama atas itu ukurannya berapa? 2,5 cm. Nah yang ke bawah ini ukurannya 7 cm saja ya. Nah kemudian bagaimana Kak diapakan? Nah, habis itu kakak akan gunting ya, kakak akan gunting seperti ini adik-adik ya, kakak gunting ya. Nah sudah ya, kakak gunting yang tadi kertas yang sudah jadi ini, yang dilipat-lipat tadi digunting. Awas mengguntingnya nggak boleh sampai ini, gunting ini jangan sampai lurus ke sini, nanti kasihan kepotong ya, kasihan nanti. Nah Tante akan bikin salibnya ini, Tante gunting. Dan adik-adik nanti boleh belajar pakai kertas biasa dulu. Setelah itu kalau sudah bisa, belajarnya pakai kertas HVS. Karena ini kalau kertas HVS nanti terlalu tebal, adik-adik guntingnya keberatan. Bisa nanti dibantu sama mama, sama oma, boleh ya. Nah kakak akan gunting seperti ini. Nah ya kan, digunting sisi-sisinya, atasnya ini digunting ya. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Oke, sudah. Jadi yang sudah dibentuk salib tadi digunting semua ya adik-adik ya. Nah sudah jadi ya, sudah jadi bentuk salib seperti ini kertasnya tadi. Kemudian dibuka pelan-pelan, buka pelan-pelan, pelan-pelan. Nah jadi ya seperti ini. Nah sudah jadi bentuk salib, adik-adik nanti bisa buat di rumah ya. Kalau nanti tidak bisa boleh tanya lagi sama kakak. Oke, nah ini ya, jadi seperti ini. Adik-adik boleh kasih hiasan, mau diwarnai boleh, mau kasih tulisan seperti ini punyanya kakak. Nah, seperti ini ya, contohnya ya. Nah, seperti ini. Yesus juru selamatku. Nah, boleh tulisin ini ya, Yesus juru selamatku. Kemudian aku cinta Yesus, boleh. Kemudian lagi, tambah lagi sampai. Nah, terserah adik-adik mau dikasih tulisan apa ya, sesuai seleranya adik-adik. Mau diwarnai juga boleh, mau diapakan juga boleh. Oke, nah ini pelajaran untuk membuat salib dari kertas sudah selesai. Nah ya, nanti kalau tidak bisa adik-adik boleh tanya lagi sama kakak-kakaknya. Oke, oke ya. Untuk firman Tuhan pada sore ini sampai di sini dulu. Ingat ayatnya di mana tadi? Kisah Para Rasul pasal 1 ayat berapa? Ayat 8. Ingat-ingat ya adik-adik ya. Nah, oke, sampai di sini dulu firman Tuhan yang kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Lucy tentang apa? Tentang Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga. Puji Tuhan, telah dijelaskan tadi oleh Bu Lucy dan ada ayat hafalannya. Ayat hafalannya ada di mana? Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Sekali lagi ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Puji Tuhan, adik-adik yang di rumah tetap bersukacita, tetap untuk bersekutu kepada Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi adik-adik semua. Amin. Kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita sama-sama berdoa. Silakan Bu. Oke.
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sore ini. Mari kita berdoa sama-sama. Oke, tutup mata, lipat tangan semua. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Sore Sore ini Tuhan sudah pimpin ibadah dari awal hingga akhirnya. Tuhan berkati kami semua, adik-adik sekolah minggu, dan juga kakak-kakak yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang memimpin pujian, memainkan musik. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, sampai ketemu minggu depan.